Halo semuanya, saya Idra dari kelompok 5 dan teman-teman saya. Assalamualaikum. Kalian nggak kepo sama teman-teman saya? Nih, kenalin teman-teman saya. Nama saya Romeo Veta Milano. Gol! Nama saya Rofen Agir Juhalha. Nama saya Joza Nabila. Nama saya Nesa Dewi. Nama saya Amelia Febrianti. Nama saya Faras Akmalia. Wow. Sebenarnya kita ngapain sih di sini? Masa kamu nggak tahu, Jabra? Di sini kami akan mempresentasikan obat psikoterapi dan alkohol berbahaya. Oke, kita langsung masuk ke pengertiannya. Obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf yang seringkali menimbulkan perasaan yang menyenangkan, seperti perasaan nikmat yang disebut melayang, rasa mengantuk atau tidur. Bayangan yang memberi nikmat, halusinasi disebut zat-zat psikioaktif, yang dalam bidang kedokteran bermanfaat untuk mengobati penyakit mental dan juga saraf. Bila disalahgunakan, obat tersebut dapat mengganggu otak. Selain itu, penyalahgunaan zat psikioaktif juga menyebabkan ketergantungan fisik yang lazim disebut sebagai ketagihan adiksi. Selanjutnya, zat psikoaktif dapat masuk dalam tubuh melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui mulut seperti merokok. Yang kedua ada melalui hidung dengan menghisap zat dalam bentuk uap atau bubuk, misalnya kokain. Dan yang terakhir melalui kulit dengan cara menyuntikkan zat psikoaktif ke dalam otot atau vena. Selanjutnya klasifikasi. Yang pertama, stimulan. Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja. Stimulasi memberikan rangsangan pemakaiannya untuk menggunakan tenaganya lebih cepat. Stimulan dapat berupa kafein, nikotin, petermazin, metil penidat atau amfetamin. Yang kedua, depresan. Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga depresan menurunkan aktivitas pemakaiannya. Depresan pada umumnya pusat susunan saraf menjadi pasif. Ada 5 kategori utama depresan. Yang pertama, etanol atau etil alkohol. Yang kedua, barbiturat, mencangkup obat-obatan flu seperti Seconal, Membutal, dan Amital. Yang ketiga, ada obat penenang. Yang paling banyak dipakai adalah diazepam atau Valium. Dan yang keempat, opiat, mencangkup opium, morfin, kodein, metadon. Dan yang terakhir, anestetik, mencangkup kloroform, ether, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya benzen, toluena, dan karbon tetraklorida. Dan yang ketiga, ada halusinogen. Halusinogen mempunyai pengaruh kuat terhadap persepsi penglihatan dan pendengaran subjek dan juga peningkatan respon emosional. Halusinogen meliputi LSD, STP atau mirip amfetamin, DMT, mesakolin atau dari pohon kaktus piut, psilocybin atau dari jenis jamur, dan PCV atau phencyclidine, suatu obat bius hewan. Efek penyalahgunaan obat ini adalah: yang pertama, adanya perasaan melayang. Yang kedua, hilangnya perhatian kepada lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, berat badan berkurang. Selanjutnya, materi mengenai bahaya minum beralkohol yang akan dibawakan oleh Faras. The dangers. Alkohol memiliki efek menekan aktivitas sistem saraf pusat. Dalam jumlah sedikit akan mempengaruhi sistem pengendalian diri di otak dan seolah-olah berkhasiat sebagai perangsang stimulasi. Meminum alkohol dalam jumlah banyak menyebabkan peminum berjalan tidak stabil, berbicara menjadi tidak jelas, dan ingatan serta kemampuan untuk mengevaluasi sesuatu untuk sementara terganggu. Dalam jumlah yang lebih besar dapat menyebabkan koma, bahkan kematian.
Materi yang disampaikan sudah selesai dan sekarang adalah sesi jawaban dari pertanyaan kelompok 1, 3, dan 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, apa saja contoh obat psikoterapi? Contoh obat psikoterapi golongan 1 diantaranya adalah LSD, DOM, ekstasi, dan lainnya, yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14. Pertanyaan yang kedua, sebutkan lebih jelas efek samping dari obat psikoterapi. Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya, serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level yang parah. Pertanyaan ketiga, apa bedanya obat psikoterapi yang diberikan dokter dan yang dijual bebas? Obat yang biasa dijual bebas itu memiliki dosis yang tidak sesuai dikarenakan obat tersebut dijual secara bebas. Sedangkan obat yang diberikan oleh dokter memiliki dosis yang tepat dan pastinya aman dikonsumsi. Pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja tanda fisik seseorang yang sudah kecanduan dengan alkohol? Ciri-cirinya yaitu badannya lemas dan tidak bertenaga. Yang kedua, mukanya pucat dan tubuhnya kurus. Yang ketiga, tubuh menggigil disertai dengan teriakan histeris. Yang terakhir, rambut dan giginya rontok. Pertanyaan dari kelompok 4. Setelah lepas dari penggunaan obat psikoterapi, apakah efek samping atau efek jangka panjang penggunaannya? Yang pertama, dapat menyebabkan saraf terganggu dan menimbulkan ketagihan yang pada akhirnya akan berujung pada kematian. Yang kedua, dapat menimbulkan rasa takut yang berlebihan dan menimbulkan depresi. Yang ketiga, menimbulkan rasa ngantuk, gangguan pernapasan, bahagia yang berlebihan atau euforia. Yang terakhir, kematian. Ketiga, ada menimbulkan rasa lelah dan ketenangan. Yang terakhir, dapat mengakibatkan mudah tertidur lelap dan menimbulkan kematian. Nah, segini saja materi yang kami sampaikan. Semoga vlog kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.